Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang sistem hukum Indonesia, yaitu tentang sistem hukum adat. Apa sih itu sistem hukum adat? Yuk, mari kita simak. Pengertian hukum adat. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dibuat dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hukum adat. Salah satunya adalah Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak diketahui pasti awal mula berlakunya hukum adat di Indonesia. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan hukum barat dan hukum agama, hukum adat adalah hukum yang tertua. Selanjutnya, unsur hukum adat. Terdapat dua unsur dari adanya hukum adat, yaitu pertama, unsur material. Unsur material yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap diulang-ulang. Artinya, suatu rangkaian perbuatan yang sama. Kedua, unsur intelektual. Unsur intelektual yaitu kebiasaan itu harus dilakukan karena ada keyakinan bahwa hal itu dilakukan secara objektif. Selanjutnya, sifat hukum adat. Yang pertama, kebersamaan. Kedua, bersifat religius magis. Ketiga, bersifat konkret atau nyata. Keempat, bersifat kontan atau tunai. Berikutnya, sumber hukum adat. Sumber hukum adat terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu pertama, sumber pengenal. Sumber pengenal hukum adat adalah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum di masyarakat yang bersangkutan, baik tingkah laku yang sekali atau berulang kali dilakukan. Kedua, sumber isi. Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat. Ketiga, sumber pengikat. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang muncul karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Selanjutnya,
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat. Di samping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut. Pertama, magis dan animisme. Alam pikiran, magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia, faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib. Kedua, faktor agama. Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat. Misalnya, agama Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Ketiga, faktor kekuasaan yang lebih tinggi. Kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan raja-raja, kepala kuria, nagaria, dan lain-lain. Tidak semua raja yang pernah bertahta di negeri ini baik. Ada juga raja yang bertindak sewenang-wenang. Bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan di lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat. Bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku di dalam masyarakat tersebut. Keempat, adanya kekuasaan asing. Kekuasaan asing yang dimaksud yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, di mana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan. Adapun tujuan hukum adat, tidak ada tujuan yang signifikan tentang penerapan hukum adat di masyarakat. Namun, hukum adat biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Itulah sedikit penjabaran dari sistem hukum Indonesia, yaitu tentang sistem hukum pidana. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.